Jumpa lagi di channel Katika, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 170 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat pizza teflon yang rasanya sedap dan harum baunya. Di video saya sebelumnya, saya sudah bagikan resep standar cara membuat pizza dengan menggunakan oven. Untuk kali ini, kita akan membuat pizza dengan menggunakan teflon, sehingga mereka yang tidak punya oven tetap bisa membuat pizza sendiri. Pada prinsipnya, resepnya sama dengan pizza yang pembuatannya menggunakan oven. Tapi tidak ada salahnya kalau saya share resepnya di video tutorial kali ini. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya dan kita langsung ke dapur. Bahan kulitnya 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 30 gram gula pasir atau ini setara dengan 2 sendok makan ya. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti bisa pas rasanya. 1 sendok teh Gis instan. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Setengah sendok teh bread improver. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 30 ml minyak atau ini setara dengan 2 sendok makan. 1 sendok teh garam halus. 125 ml air hangat. Langkah pertama, campur tepung terigu, Gis instan dan pengempuknya ya atau bread improver. Ini kita aduk dengan whisker sampai tercampur rata. Kemudian campur air dengan gula pasir dan garam ya. Ini kita aduk sampai gula pasirnya ini larut. Lalu masukkan minyaknya ke dalam campuran tepung ini ya. Ini kita aduk sampai rata. Masukkan airnya. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Aduk terus sampai kalis ya, sampai tidak lengket di tangan ya. Mengaduknya tidak perlu sampai elastis ya, seperti kalau kita bikin roti. Cukup sampai kalis, tidak lengket di tangan atau di wadah. Tutup dengan plastik atau serbet lembab supaya permukaannya tidak kering. Kemudian adonan kita diamkan kurang lebih 30 menit ya, atau sampai mengembang 2 kalinya. Ini sudah mengembang, lalu ini kita uli kurang lebih 2 menitan ya, tujuannya supaya membuang gas yang ada di dalamnya. Lalu adonan kita bagi sama beratnya ya. Ini tadi saya timbang masing-masing kurang lebih 200 gram ya. Masing-masing bagian kita bentuk bulat licin ya. Caranya ini tinggal kita tarik seperti ini. Kemudian kita balik, baru kita picit-picit ya, kita tutup bagian bawahnya.
ulang satunya. Tinggal ditarik-tarik seperti ini. Tarik ke bawah ya, sampai licin. Kemudian kita balik, kita pijit-pijit. Nah, setelah bulat licin seperti ini kita diamkan kurang lebih 5 menit ya. Tujuannya supaya memudahkan kita saat kita giling ya. Bahan berikutnya, bahan untuk sausnya. 40 gram saus tomat. Saya menggunakan merek ini ya. Bisa juga menggunakan merek lain. 1 siung bawang putih, ini kita cincang. 25 gram gula pasir, setengah sendok teh garam halus, 1/4 sendok teh penyedap rasa, 1/8 sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh cuka, 1 sendok makan tepung maizena, ini setara dengan 7 gram beratnya, 125 ml air, dan 1 sendok makan minyak untuk menumis. Langkah pertama, kita cairkan tepung maizenanya dengan air secukupnya ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata, pastikan sampai halus ya, jangan sampai ada bagian yang bergerindil. Tumis bawang putih sampai layu, sampai harum baunya. Lalu masukkan sisa airnya ya. Kemudian masukkan saus tomatnya. Tambahkan gula pasirnya, garam penyedap rasa, juga lada halusnya ya. Ini kita biarkan sampai mendidih ya. Ini sudah mendidih ya. Kemudian kita masukkan larutan maizenanya. Jangan lupa diaduk dulu karena pasti akan mengendap ya. Aduk sampai mengental dan meletup-letup ya. Lalu kita tambahkan dengan cukanya. Ini sudah kental dan meletup-letup. Kita angkat, siap untuk kita gunakan. Kemudian untuk toppingnya ini sesuai dengan selera kita masing-masing ya. Saya menggunakan sosis karena gampang didapat ya. Bisa kita menggunakan daging asap, kemudian jamur, jagung, dan sebagainya. Lalu 1 buah bawang bombay ukuran kecil, ini kurang lebih 50 gram ya. Bisa juga menggunakan paprika. Kemudian keju. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Bawang bombay kita cuci bersih, lalu kita potong bulat tipis ya, seperti ini. Untuk 1 buah, ini bisa kita gunakan untuk 4 pisah. Kemudian karena saya menggunakan sosis, maka ini sosisnya saya goreng sebentar ya. Lalu saya iris tipis-tipis. Semua bahan sudah siap ya, siap untuk kita cetak. Saya menggunakan teflon ukuran 20 cm ya. Ini saya oles dengan sedikit margarin, juga sekelilingnya ya, seperti ini ya. Langkah berikutnya, ambil 1 bagian adonan, lalu ini kita giling ya. Kita giling agak tipis, selebar teflon yang kita gunakan ya. Kemudian letakkan di dalam teflonnya ya. Lalu ini kita tarik ya, tarik mundur ke belakang ya, seperti ini ya. Sampai menutupi dasar teflonnya ya. Jadi ini kita tarik agak
ke atas ya, seperti ini ya. Soalnya nanti kalau dibakar pasti mengkeret ya. Jadi ini dindingnya kita tutup dengan adonannya ya, seperti ini. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian kita tusuk-tusuk dengan garpu ya permukaannya sampai rata. Lalu oles permukaannya dengan sausnya ya. Kemudian kita topping dengan bawang bombay. Dan karena saya menggunakan sosis, saya topping dengan sosis ya. Kemudian taburi dengan keju parutnya ya. Untuk mempercantik tampilan dan memperkaya rasa, ini kita bisa tambahkan dengan saus sambal dan mayones ya. Siap untuk kita panggang. Supaya nggak gampang gosong, ini saya menggunakan 2 tungku, saya jadikan 1 ya. Gunakan api cenderung kecil supaya matang dan tidak gosong. Kita tutup ya, biarkan sampai matang. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan ya. Ini adonan satunya, penyelesaiannya sama ya. Karena satu resep jadi 2, maka ini saya menggunakan 2 teflon ya, biar cepat, tidak overproofing adonannya. Ini siap untuk kita panggang juga. Ini sudah mateng, bisa kita angkat ya. Nah, ini hasilnya pizza teflon yang sudah matang. Rasanya sedap sekali, harum baunya karena penggunaan bawang bombay yang cukup banyak. Supaya kulitnya ini bisa matang sempurna, maka sebaiknya kulitnya jangan terlalu tebal ya. Kemudian gunakan api kecil selama proses pemanggangan ya, supaya nanti hasilnya betul-betul matang kulitnya. Ini adalah resep standar. Jadi dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat pizza teflon yang rasanya sedap dan harum baunya. Terima kasih telah menonton video ini.